Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, seringkali kami mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakan-tindakan dan perilaku kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Itulah yang kami sebut dengan rasionalisasi. Bantu kami ya Bapa, untuk jujur, untuk bersikap apa adanya. Terlebih kehendak-Mu yang baik, mengikuti kehendak-Mu. Semoga kejujuran hati kami berbuah demi kebaikan dan hidup kami sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, salah satu sikap yang Yesus cukup benci, bukan benci, tapi Yesus yang menyayangkan, yaitu sikap rasionalisasi orang-orang Yahudi, khususnya para ahli Taurat dan agama, orang Farisi, mencari-cari alasan untuk membenarkan diri. Meski mereka melihat apa yang dilakukan Yesus, ya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dengan segala macam penyakit dan segala macam kelemahan. Tapi mereka tidak mau menerima karena menurut mereka pikiran mereka tidak cocok dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Saudara, ini bahaya yang harus kita sadari dengan baik. Berapa kali kita merasionalisasi terhadap dorongan batin kita masing-masing. Kita tidak mau melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Karena alasan A, B, dan C untuk membenarkan tindakan tersebut. Dan inilah yang saya kira dikecam oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan bahwa harus mencintai Allah dengan sepenuh hati, dengan seluruh diri, dengan seluruh totalitas. Mencintai sesama. Lalu mereka bertanya, siapakah sesamaku itu? Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria, orang yang dirampok, jatuh. Seorang imam datang lewat, seorang Lewi datang juga lewat. Tetapi orang Samaria yang baik itu musuhnya sendiri. Membawa orang yang dirampok itu ke tempat losmen untuk diminta dirawat. Ya, dibersihkan dengan, karena luka-luka maka dibersihkan dengan anggur, ya, dan lalu diberikan kepada losmen itu supaya dirawat baik-baik. Nanti kalau pulang lagi akan biaya yang dilakukan lebih daripada itu akan dibayar ulang. Siapakah sesama bagi orang yang dibegal itu? Orang Samaria. Orang Samaria menjadi sesama bagi orang lain. Orang yang musuhnya melakukan yang terbaik. Itulah orang Samaria yang baik hati. Ya, tetapi itulah untuk menjawab keraguan dan ketidakpastian dan rasionalisasi dari orang Yahudi yang memang tidak mau menolong orang lain. Saya menjadi sesama bagi orang lain. Orang yang menderita, orang yang nestapa, dan cinta kepada Allah 100% adalah cinta kepada sesama. Saya tidak bisa mencintai sesama, mencintai Allah tanpa mencintai sesama. Bukti bahwa cinta saya kepada Allah dengan cinta kepada sesama. Saudara, cinta sekali lagi bukan yang gampang, bukan yang mudah. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mau menjalankan, maka penuh risiko yang harus kita jalankan. Mari kita menjadi sesama bagi orang-orang di sekitar kita. Melakukan yang bisa kita lakukan sebaik mungkin, sebisa mungkin, sejujur mungkin apa adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar mendengarkan suara hati kita. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itulah suara hati. Ya, ketika kita ada dorongan untuk berbuat baik, tidak perlu kita berasionalisasi dengan berbagai macam untuk membenarkan tindakan kita yang berlawanan dengan hati nurani itu. Maka mari saudaraku terkasih, semoga Anda dan saya untuk selalu berbuat baik.
Tidak lelah berbuat baik, kata Ibunda Teresa dari Kalkuta. Tidak lelah berbuat baik. Ya, karena itulah syarat untuk bisa masuk surga. Karena itulah sifat karakter Allah. Baik, kind, lalu juga good. Ya. To be kind, to be good di dalam hidup kita kepada siapa saja. Tanpa tahu agama, suku, ras. Semoga Anda dan saya selalu berusaha untuk berbuat baik apapun, kapanpun, kepada siapapun. Semoga kita semua semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk memilih yang baik di atas segala sesuatu. Karena itu merupakan syarat kita untuk masuk surga. Karena itu merupakan karakter Allah. Baik adalah bagian dari kasih. Ya, semakin kita mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama, itulah yang diukur oleh Tuhan kepada kita. Semoga Anda dan saya, semoga kita semua dikuatkan dan diteguhkan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Tuhan memberkati Anda dan mendorong Anda dan kita semua untuk berbuat baik sekecil apapun. Karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah dibaiki oleh Tuhan dengan segala apapun yang ada dan kita punyai. Semoga kita tidak pernah mudah putus asa dalam berbuat baik. Terutama dengan orang-orang yang kita anggap bertentangan dengan kita. Kita anggap sebagai musuh kita. Kita anggap sebagai orang yang melukai hati kita. Ya. Kemarin ada satu tulisan yang saya buat di papan tulis supaya para postulan saya bisa mengerti. Be a type, a person who have atau to make a mark than a scar. Jadilah tipe orang yang memberikan tanda kebaikan, memori kebaikan, kenangan keindahan, bukan keterlukaan. Semoga kehadiran Anda menjadi tipe atau kita semua menjadi tipe orang yang memberikan tanda kebaikan dimanapun kita berada. Tanda cinta kasih, tanda memori-memori kenangan-kenangan yang indah. Tuhan memberkati Anda semua sehingga kita menjadi memberikan tanda kesenangan, kenikmatan, keindahan bagi orang lain. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.